Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Grace Pitra Manopunyo, Sarjana Teologi dalam channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran melalui firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Waktu di mana hari-hari ini adalah waktu yang sukar, tetapi kami bersyukur kepadamu. Kami boleh diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran. Sebab itu Tuhan, lepaskan kepada kami roh hikmat, roh pengertian yang dari Bapa. Biarlah pengetahuan Tuhan turun atas kami, sehingga di dalam menghadapi segala hal, kami tetap memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam satu tradisi, biasanya dalam perayaan atau hari-hari raya, orang dari segala tempat akan berziarah dan berkumpul di Yerusalem. Dan Daud melihat bahwa dalam melakukan ziarah, mereka harus menempuh perjalanan yang jauh. Bukan saja menempuh perjalanan yang jauh, tapi harus melewati lembah, gunung, dan itu sungguh perjalanan yang sangat sulit. Tetapi sekalipun demikian, mereka tetap menempuh perjalanan yang jauh itu hanya untuk menghadap Allah, beribadah kepadanya, dan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Sebab itu saudara, perjalanan itu bukanlah satu perjalanan yang biasa-biasa saja. Bukan merupakan perjalanan yang seperti orang sedang melakukan satu tur atau wisata rohani saudara. Tetapi ini satu perjalanan yang sangat menggairahkan. Kenapa saya katakan satu perjalanan yang menggairahkan? Karena perjalanan ini mereka sedang membawa penghormatan kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tinggi. Sehingga perjalanan itu tujuannya adalah mereka sedang menghadap hadirat Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, dalam Mazmur 84 ayatnya ke-8, Bani Korah menuliskan bahwa mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allahnya di Sion. Jadi orang yang hendak menghadap Allahnya di Sion, tidak ada ceritanya mereka berjalan makin lama makin lemah. Tetapi perjalanan mereka akan sangat menggairahkan karena ada kekuatan Tuhan yang menyertainya. Jadi sekalipun saudara perjalanan yang tinggi, perjalanan yang jauh, harus melewati gunung yang tinggi, tetapi demi penghormatan kepada Allah, tetap mereka akan lakukan dengan sukacita. Dalam Ulangan pasal 12 ayat yang kelima saudara, di situ firman Tuhan tertulis, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Kesanalah kamu akan bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, korban nasarmu, korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu. Bahkan saudara, di dalam Yesaya 2 ayat 3, di situ dikatakan bahwa ada banyak suku bangsa yang akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah saudara kekasih Tuhan, jadi bukan sembarang perjalanan, bukan pula sembarang tempat saudara. Karena dalam pembacaan kita Mazmur 133 ayat pertama dikatakan bahwa alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini saudara kita garis bawahi diam bersama dengan rukun. Ya,
Ini bukan merupakan satu perjalanan yang sedang dilakukan, tetapi kata diam itu berarti mereka telah tinggal bersama-sama. Ada satu tempat yang mereka telah tujui, saudara. Sehingga Daud katakan bahwa alangkah baiknya ketika mereka boleh tinggal bersama-sama, diam bersama-sama dalam satu kesatuan, saudara. Jadi di sini diam bukan lagi diam dengan rukun, bukan lagi satu perjalanan yang sedang dilakukan, tetapi mereka sudah melakukan dari perjalanan itu, mereka sudah ada atau mereka sudah tinggal bersama-sama dalam satu persatuan, dalam satu roh, satu hati, satu pikir, bahkan satu tujuan, yakni untuk beribadah dan menyembah Tuhan, bahkan mempersembahkan korban-korban syukur mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka sudah berada di tempat yang ditunjuk Tuhan, dan tempat itu tidak lain adalah rumah Allah. Saudaraku, dalam ayat selanjutnya, ayat 2 dan ayatnya ketiga, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Artinya, tidak ada tempat yang tidak terlewati, tidak ada tempat yang terlewati. Setiap sudut pasti akan terjangkau. Apa yang terjangkau, saudara? Berkat-berkat Allah. Sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, kesanalah. Kemana, saudara? Tempat yang dituju Tuhan, yang tidak lain adalah rumah Allah itu. Di sana ada berkat, di sana ada kehidupan selama-lamanya. Itu berarti bersifat kekal, saudara. Dan sebagai orang Kristen, saya mau katakan bahwa di dalam perjalanan hidup kita, mungkin perjalanan hidup kita ini tidak mulus, saudara. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita mengalami banyak hal. Banyak tekanan, banyak hal yang terjadi. Berbagai hal mulai dibatasi, saudara. Mulai dari aktivitas, perjumpaan mulai terbatas. Karena pandemik ini juga keuangan serba terbatas, kesehatan terganggu, bahkan pembatasan antar wilayah itu terjadi. Orang tidak lagi berjumpa secara bebas. Orang belajar selalu tidak lagi bersama-sama seperti keadaan normal melalui online dan sebagainya. Pekerjaan menjadi putus, itu juga membuat akhirnya orang menjadi stres, orang menjadi mengeluh, dan orang pada akhirnya menjadi tawar hati, putus asa ada di dalamnya. Dan itulah perjalanan hidup yang sedang dijalani. Tapi saudara, saya mau katakan bahwa itu bukan akhir dari segala-galanya. Sebab itu, sekalipun perjalanan hidup kita sepertinya terkendala, perjalanan hidup kita sepertinya ada banyak tantangan, kita harus menjalani perjalanan yang panjang, saudara, dan belum ada akhirnya. Tetapi itu bukan akhir dari segala-galanya. Kita belajar dari Daud. Daud mengajarkan kepada kita, sesulit apapun perjalanan hidup kita, janganlah kita menjauh dari rumah Allah. Kenapa? Karena rumah Allah merupakan tempat yang ditunjuk Tuhan bagi kita. Jadi rumah Allah itu bukan kita yang pilih, tetapi rumah Allah itu adalah tempat yang Tuhan pilih bagi kita untuk kita beribadah kepadanya. Kenapa, saudara? Supaya di dalamnya ada ketenangan, di dalamnya ada damai sejahtera, ada rest, saudara. Sehingga di dalam seluruh kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini, sekalipun di tengah-tengah situasi yang mencekam, seakan-akan mencekam dan tidak ada jalan keluar, tetapi hanya rumah Allah, kita akan mendapatkan aliran kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pengalaman Daud, dalam pengalaman hidup Daud, Daud sungguh melihat bahwa betapa pengalamannya, perjumpaan dalam hadirat Tuhan. Dia katakan, sungguh kalau kehidupan sebagai saudara seiman, mereka juga hidup di dalam rumah Allah, mengalami hadirat Tuhan, maka mereka pasti akan hidup dengan damai, akan rukun, di mana ada satu frekuensi di sana, satu pikir di sana, tidak ada ketersinggungan, tidak ada saling iri hati, tetapi mereka tetap ada di dalam satu tujuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita menemukan rumah Allah, maka hadiratnya ada di sana, kuasanya ada di sana, kekudusannya ada di sana, namanya ada di sana, bahkan manifestasinya juga ada di sana, saudara. Dan kita lihat bahwa tadi saya katakan bahwa perjalanan siara itu bukanlah perjalanan yang biasa-biasa saja, bukan
sebagai satu perjalanan sekedar seperti wisata rohani atau semacam tur atau perjalanan-perjalanan yang biasa-biasa saja. Tetapi perjalanan itu perjalanan yang membawa penghormatan kepada Tuhan, yang membawa dirinya, bukan saya dirinya, tapi tubuh, jiwa, dan rohnya itu dibawa kepada Tuhan sebagai tanda hormat kepada Tuhan. Nah saudara, sekalipun melewati berbagai tantangan hidup, biarlah kita tetap memiliki tujuan di mana kita dapat melihat tujuan Tuhan yang memanggil kita sebagai orang Kristen. Ingat, berbicara tentang kekristenan itu bukan berbicara soal agamawi, tetapi berbicara soal kekristenan itu berarti berbicara tentang Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus membangun sadar sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Saudara, kita harus tetap membawa hormat kita kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita tadi menemukan rumah Allah, maka hadiratnya ada di dalam, maka kekudusannya ada di dalam, kuasanya ada di dalam, manifestasinya ada di dalam. Semua berkat-berkat aliran kehidupan itu ada di dalamnya. Saudara, saya teringat akan firman-Nya dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Di situ Rasul Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu." Nah saudaraku, kita tidak sekedar mencari dan menemukan rumah Allah, tetapi biarlah Allah menemukan kita sebagai rumah Allah yang hidup. Itu berarti supaya biarlah Allah menemukan di dalam kita sebagai rumah Allah. Hadirat Allah juga ada di dalam kita. Kekudusannya juga ditemukan di dalam kita. Manifestasinya juga ada di dalam kita. Bahkan kuasanya itu ada di dalam kita. Kita mewujudkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Orang lain tidak mengenal Kristus. Ada banyak orang Kristen yang belum melihat dan mengenal Yesus. Bagaimana mereka bisa melihat dan punya pengenalan yang luar biasa kepada Kristus? Sebab itu tadi saya katakan bahwa biarlah kita hidup untuk memanifestasikan Kristus. Biarlah kita merupakan perwujudan dari Dia yang tidak kelihatan itu. Tadi saya katakan bahwa orang tidak melihat Kristus, tetapi supaya orang dapat melihat dan mengenal Kristus, biarlah mereka melihat dari sikap dan cara hidup kita. Orang dapat melihat siapa Kristus, bahkan punya pengenalan yang luar biasa kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kita belajar dari perjalanan hidup Daud, di mana kita bukan saja melakukan satu perjalanan ke rumah Allah, ya, tetapi biarlah hidup kita jadikan sebagai rumah Allah, supaya biarlah setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka dapat berjumpa dengan hadirat Allah. Biarlah kehidupan kita pun dapat memanifestasikan, mewujud nyatakan bahwa Kristus itu hidup di dalam kita. Sehingga kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat, kehidupan sampai selama-lamanya. Biarlah kita berguna dalam kehidupan ini. Kita hidup sebagai satu saudara di dalam Tuhan, hidup rukun, ada damai sejahtera. Karena orang yang menghadap Allah di Sion, dia tidak akan pernah menjadi lemah, tetapi ada kekuatan yang luar biasa. Orang yang memiliki kekuatan Tuhan selalu ada sukacita, ada damai sejahtera. Biarlah kita berguna sebagai rumah Allah yang hidup, dan biarlah orang lain yang berjumpa dengan kita, mereka merasakan kasih persaudaraan yang dari Tuhan. Saya percaya sungguh saudara, ketika kita hidup sebagaimana fungsi kita sebagai rumah Allah yang hidup, maka saya percaya ada aliran-aliran kehidupan yang akan dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekeliling kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita hidup berguna, dan biarlah melalui kita orang akan menikmati bagaimana sikap hidup, contoh hidup, teladan hidup, persaudaraan yang rukun di dalam Tuhan. Ada damai, ada rest, ada ketenangan yang bisa dirasakan. Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Saya akan berdoa sebelum kita menutup. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran yang boleh dibagikan bagi kita sekalian di hari ini Tuhan.
Kami percaya bahwa Engkau sungguh nyata di tempat ini. Sekalipun dalam situasi yang mencekam, tapi kami percaya bahwa Engkau mau menjadikan kami sebagai rumah Allah yang sesungguhnya. Biarlah kehidupan kami senantiasa kami membangun sadar supaya fungsi kami sebagai rumah Allah itu tidak kami lupakan, tetapi bagaimana sebagai seorang Kristen di tengah-tengah situasi yang mencekam, kami tetap dapat hadir dengan melihat bagaimana tujuan kami dijadikan Tuhan, yakni sebagai rumah Allah yang hidup. Dan biarlah bagaimana kami membangun sadar supaya sebagai rumah Allah yang hidup, kami dapat memanifestasikan Kristus tinggal di dalam kami. Sehingga setiap orang yang kami jumpai, setiap orang yang berjumpa dengan kami, yang datang kepada kami, mereka dapat melihat bahkan merasakan ada aliran kehidupan selama kehidupan mereka di atas muka bumi ini. Bapa di sorga, berikan kepada kami kekuatan, setiap orang yang mendengar firman Tuhan, biarlah setiap kami dikuatkan Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami belajar menghidupi setiap firman Tuhan, supaya hidup kami dapat mengalami dan memberikan suatu transformasi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.